Assalamualaikum, selamat pagi plant lovers. Oke, hari ini saya mau beres-beres lagi kebun. Dan hari ini saya mau merepotting beberapa tanaman, karena saya lihat ini tanamannya udah cukup lama ya, beberapa bulan. Jadi memang kalau tanaman itu minimal harus direpotting itu maksimal gitu ya. Maksimal itu 6 bulan sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena media tanam itu, apalagi ini yang memakai tanah gitu ya, itu lama-lama menjadi memadat gitu ya. Nah, kondisi seperti itu menjadikan pertumbuhan tanamannya kurang maksimal. Jadi kita harus selalu mengusahakan si media tanaman itu harus poros ya teman-teman. Nah, itu yang pertama adalah tanaman Brandthianum. Berikutnya ini saya punya Pilohastatum ya, Hastatum silver ini. Dia termasuk tanaman philodendron yang merambat, daunnya nanti bakal menjadi lebih besar lagi gitu ya. Ini juga medianya harus diganti, harus dibuyarkan gitu ya. Karena ini sudah lama belum saya repotting. Jadi supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Dan kalau sudah lama itu biasanya tumbuh cacing ya. Kalau cacing itu sebetulnya kurang baik untuk pertumbuhan tanaman, karena lebih banyak ke menyerap nutrisi makanan yang ada di media tanam. Nah, bisa jadi kalau repotting itu juga dilakukan untuk mengganti potnya supaya sesuai dengan ukuran tanamannya. Jadi kalau tanamannya sudah lebih besar lagi, maka potnya juga harus diganti dengan ukurannya yang menyesuaikan, lebih besar tentunya. Nah, ini saya punya Syngonium pink flash ya. Ini tadinya dari hasil propagasi. Ini sekarang sudah tumbuh tunasnya. Dan alhamdulillah dia subur ya. Ini rencananya dari 2 pot ini saya jadikan 1 pot. Sekaligus repotting tanaman, medianya di sini kelihatannya sudah memadat ya. Nah, jadi harus dibuyarkan kembali. Jadi nanti saya tanam lagi, digabungkan supaya nanti penampilannya makin merimbun. Dan ini tentunya akan lebih cantik kelihatannya ya teman-teman. Bisa dicoba di rumah. Ini merupakan kegiatan yang menyenangkan karena kita bisa refreshing dengan bermain bersama tanaman gitu ya. Apalagi kalau tanamannya ini cantik-cantik, tentunya jadi memberi aura semangat buat kita ya. Nah, ini berikutnya saya punya Glossarium ya. Ini waktu hits di tahun 2018-2019 di saat pandemi. Tanaman ini sangat mahal. Saya waktu pertama kali kenal ini satu daunnya mencapai 1 juta ya. Nah, tapi sekarang ini sudah turun lagi harganya dan sekarang sudah sangat murah gitu ya. Itu 1 potnya hanya 100 ribuan aja gitu. Jadi si Glossarium ini pernah hits di zamannya ya. Nah, ini saya ganti potnya yang barusan. Berikutnya saya punya Syngonium Kriwil ini karena daun-daunnya kecil.
Saya repotting ulang karena medianya saya lihat itu terlalu lembek ya. Si medianya campurannya kurang bagus, jadi harus diaduk kembali. Nah, berikutnya saya punya Syngonium mojito. Ini Syngoniumnya kurang variegata ya, karena satu dan lain hal memang ini sudah berapa kali dipropagasi, jadi warnanya tidak terlalu keluar si mojitonya. Nah, ini saya repotting ulang, menanggulangi supaya dia tambah cantik lagi. Saya buat merimbun ya nanamnya. Jadi dari 2 pot tadi saya jadikan ini 1 pot. Nah, memang efek dari cahaya juga ini ya. Kalau Syngonium biasanya dia tanaman yang agak sensitif dengan cahaya. Kalau cahayanya pas banget, dia tumbuhnya bagus. Kalau kurang sedikit aja cahaya, dia agak-agak males keluar warnanya gitu ya. Oke, dan pekerjaan di kebun itu tidak pernah ada habisnya ya. Membereskan dan membereskan gitu. Karena memang selalu kotor gitu, apalagi kalau yang menggunakan media tanah. Nah, berikutnya saya punya Brandthianum juga. Ini saya potong dari batang yang sudah sangat tinggi, sangat panjang ya, si Brandthianumnya. Saya propagasi ini untuk bisa mendapatkan tanaman ini lebih banyak lagi tentunya. Saya mau memperbanyak. Nah, ini mudah banget. Tinggal tancap aja di bagian batang yang ada akar anginnya. Tapi jangan lupa pakai bismillah juga ya teman-teman. Biar yang menumbuhkan itu kan sebenarnya Allah ya. Jadi kita hanya merawat saja, kita hanya menjaga saja gitu ya. Nah, ini adalah termasuk tanaman yang merambat. Lebih bagus ini pakai turus karena nanti ketika dia naik ke atas memanjat itu daunnya akan lebih besar lagi. Tapi kalau misalkan hanya di pot biasa atau di pot tempel ini bisa juga. Tapi nanti alhasil daunnya kecil ya. Tidak terlalu maksimal. Oke, nah ini berikutnya saya punya Burlemak variegata hasil dari propagasi. Saya barusan memanen beberapa batang untuk diperbanyak lagi tentunya. Saya senang memperbanyak si Burlemak variegata ini karena warnanya cantik banget dan tidak ketebak gitu ya.